Halo teman-teman, selamat datang di Life Story. Di sini kita mendengarkan cerita nyata, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena setiap orang punya luka yang mungkin aja mereka nggak pernah tunjukin. Dia ngomong, papa maksa aku buat kayak dulu. Dina kaget loh, dan dia ngomong kayak, maksudnya buat kayak dulu lagi? Kalian sempat ngikutin gak sih kasus grup Fantasi Sedarah yang sempat ramai itu? Di media sosial, grup Facebook Fantasi Sedarah yang meresahkan. Di dalamnya para anggota grup membicarakan fantasi dewasa dengan keluarga kandung. Warganet mendesak polisi untuk segera mengusut tuntas. Waktu aku baca-baca isinya, aku tuh bener-bener ngerasa, ya Tuhan, ini nyata, ini beneran ada. Dan belum lama setelah aku up cerita ini di live story, ada email masuk dari seseorang yang punya cerita jauh lebih gelap. Cerita yang gak pernah aku bayangin bakal bisa sampai terjadi di aku. Yang ngirim itu sepupu korban. Kita samarkan saja namanya Dina. Dan korban yang diceritakan namanya Winda. Dina bilang mereka dulu tuh deket banget, beda setahun, satu sekolah, satu tongkrongan, kalau kemana-mana berdua terus. Winda itu bukan cuma sepupu buat Dina, dia kayak udah jadi saudara kembar yang lahir beda perut, main bareng, belajar bareng, bahkan pernah saling hafal paspor, HP masing-masing, kayak gitu deketnya. Tapi ternyata selama itu Winda lagi nyimpen sesuatu yang bahkan Dina baru tahu setelah bertahun-tahun. Ceritanya mulai waktu mereka masih SD. Waktu itu Dina kelas 6 dan Winda kelas 5 SD. Tapi suatu hari pas mereka mau main bareng, papanya Winda tiba-tiba marah besar. Marahnya bukan kayak orang tua yang bawel, ini marah yang gak biasa. Nadanya mengancam, tapi Winda cuma bilang, papa gak suka aku deket sama cowok. Dan waktu itu Dina mikir, oh mungkin papahnya protektif aja. Biasalah, takut anaknya pacaran-pacaran yang gak jelas. Tapi ternyata itu cuma permukaan. Tahun berlalu, Dina masuk SMP, Winda naik kelas 6 SD. Mereka masih sering bareng, tapi Winda mulai berubah. Senyumannya jarang, matanya sering kosong. Kadang datang ke rumah Dina, badannya lebam, tangannya luka, bibirnya pecah. Dan ada malam-malam tertentu, Winda cuma duduk diem, gak ngomong apa-apa. Dina yang lihat langsung cemas. Win, lo kenapa? Jawaban Winda cuma satu, papa. What's wrong, papa? Tapi ya gak pernah dijelasin lebih lanjut. Kayak dia pengen ngomong sesuatu, tapi takut. Kayak ada dinding besar gitu loh, yang ngebuat gak bisa cerita. Dina sempat mikir, mungkin dipukul karena salah. Atau ketahuan main ke rumah temen cowok. Tapi yang bikin Dina mulai curiga, ada goresan-goresan di tangannya. Itu bukan luka karena jatuh. Dina yakin, itu kayak bekas perlawanan. Kayak sisa-sisa seseorang yang udah terlalu lama disakitin. Sampai akhirnya Winda buka suara. Pelan tapi cukup buat ngebuka semuanya. Papa maksa aku kayak dulu lagi. Kayak dulu lagi. Dina kaget. Dan dia jawab, maksud kamu kayak dulu lagi? Dari situ semua yang dianggap biasa mulai kelihatan menjijikan. Waktu kecil Winda sering ikut kerja sama papahnya. Katanya anak kesayangan. Tapi ternyata kedekatan itu disalahgunakan. Hubungan ayah dan anak pelan-pelan berubah menjadi kekerasan. Jadi pelecehan. Dan Winda gak pernah berani cerita. Dia pikir gak bakal ada orang yang dia bisa percaya. Karena pelaku adalah orang yang sangat dekat dengan Winda. Orang yang selalu dianggap baik. Dina baru sadar kenapa Winda tiba-tiba HP baru, motor baru. Padahal katanya bukan dari papahnya. Ngakunya itu diberi sama kakeknya. Kan aneh ya, kayak dikasih papa emang kenapa, tinggal ngomong aja, ini kan papa yang beliinnya kan. Ternyata itu bagian dari manipulasinya si papa Winda. Bagian
cara si pelaku ngasih hadiah biar Winda diem. Sampai akhirnya Dina iseng nih buka akun sosmednya Winda. Karena kan mereka tuker-tukaran password ya. Ada satu kontak yang dia lihat, dia scroll chatnya, itu name-nya diganti kayak emoticon gitu. Emoticonnya tuh kayak ada beruang sama kayak tanda apa ya, kayak ting gitu. Dan Winda buka isi chatnya. Kalian tahu itu chat ayah dan anak, kayak bukan ayah dan anak, itu chat kayak orang ada hubungan, karena isi pesannya itu kata-kata, bahkan foto-fotonya semuanya bikin Dina merinding. Titik puncaknya pada malam hari, warga kampung curiga sama satu mobil yang berhenti lama di pinggir jalan. Jadi rumahnya Winda itu di pinggir jalan. Karena dia tinggal di bukan perkotaan, jadi antara rumah dan rumah itu jaraknya agak jauh. Nggak gerak-gerak di tempat gelap. Orang kampung yang pergi jalan buat mau belanja itu kan memang agak jauh toh. Jadi kemana-mana otomatis orang kampung ini bawa senter penerang jalan. Dan waktu disorot mereka lihat, namanya juga orang kampung, pasti kalau orang kampung itu kebanyakan mereka itu saling kenal. Walaupun dari ujung ke ujung mereka pasti saling kenal. Nah, orang ini tiba-tiba ngesenter mobil. Dia ngeliat Winda, karena kan otomatis dia kenal. Dan ayahnya. Gila. Di dalam mobil udah tanpa busana. Kalian bisa bayangin gak sih? Aku jadi orang itu gak tahu aku. Ya otomatis warga panik dong. Teriak lah, digerebek rame-rame. Papahnya Winda ditarik keluar. Mamahnya Winda datang. Winda cuma bisa nangis. Kok bisa sih? Nangis kayak anak kecil yang kehilangan semuanya. Dan kalian tahu yang paling menyakitkan, anjing, merinding gua. Papahnya dimaafin sama mamahnya. Kenapa ya orang-orang ini? Winda, dia tetap tinggal di rumah itu. Di rumah yang pernah jadi tempat trauma terbesarnya. Di bawah atap yang sama, dengan pelaku yang setiap pagi masih bisa nyeduhin kopi. Sampai berjalannya waktu, dia lulus SMA. Dan setelah itu dia pergi, sendirian. Gak tinggal sama siapa-siapa, gak ada tempat pulang, gak ada yang bener-bener ngerti. Dan sekarang Dina bilang Winda lagi deket sama suami orang. Aku diem. Aku gak bisa langsung nanggepin waktu dengar cerita ini. Karena aku cuma bisa bayangin anak kecil yang pengen main, belajar hidup, harus ngalamin semuanya itu sendiri. Dipukul karena nolak, dipaksa diem, pelakunya adalah ayahnya sendiri. Dan akhirnya dunia juga ikutan ngebungkam. Karena yang angkat kaki adalah korban, bukan pelakunya. Tapi satu hal yang aku pelajari, kadang monster itu gak selalu datang dengan wajah yang menyeramkan. Kadang dia datang pakai kemeja yang rapi, senyum yang hangat, dan kita manggil dia ayah, om, kakak. Buat kalian yang nonton ini, kalau kamu pernah dilecehkan, kamu pernah ngerasa kayak Winda, aku cuma mau bilang, kamu gak salah, kamu gak kotor, dan kamu masih layak buat hidup dengan tenang. Cerita ini aku bawa ke sini bukan untuk buat mencari sensasi, tapi biar kalian tahu, kamu gak sendirian. Dan live story ada buat dengerin kamu. Mau lewat DM, mau lewat email, atau kamu butuh bicara lewat video call, aku dengerin. Karena kadang cerita kita bisa jadi penawar buat luka orang lain. Konten ini juga bentuk edukasi buat kita semua yang mungkin belum sadar kalau ada anak-anak di luar sana yang mengalami hal kayak Winda. Dan juga buat orang tua, semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa anak bukan milik kita, mereka titipan yang harus dijaga dengan baik, yang harus kita lindungi, bukan kita kendalikan, apalagi kita lukai.
Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi nonton dan punya luka yang sama seperti Winda, aku cuma mau bilang, semangat ya, kamu kuat dan kamu berharga. Sampai ketemu di cerita life story berikutnya.